Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Diego di video pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar hari ini, Pak Diego pengen tahu kabar kalian, apakah kalian sehat? Harapan Pak Diego kalian tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk terus melaksanakan disiplin kesehatan, yaitu rajin cuci tangan, juga pakai hand sanitizer ketika pegang sesuatu, dan juga menjaga jarak satu sama lain. Oke, harapan Pak Digo juga ke depan kita bisa bertemu secara tatap muka. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Di video pembelajaran kali ini, Pak Diego akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional. Nah, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan rasional, Pak Diego mau menjelaskan untuk tujuan pembelajaran kita, kalian diharapkan dapat menyelesaikan pertidaksamaan rasional, juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, apa sih manfaat pertidaksamaan? Lalu, adakah contoh pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari? Terus bagaimana kita menggunakan pertidaksamaan secara baik dan benar? Nah, anak-anakku, manfaat pertidaksamaan mungkin kalian sering kalau lewat gerbang tol melalui ini ya, ada semacam, tanda tinggi maksimum 2,1 meter. Artinya, tingginya itu tidak boleh melebihi 2,1 meter, ya kan? Nah, anak-anakku, ini juga masuk dalam konsep pertidaksamaan. Lalu kalau kita lihat, biasanya kalau kita beli obat ada tulisan, eee, obatnya boleh diminum kurang dari sekian atau maksimum untuk anak dalam usia sekian. Nah, itu juga memakai konsep pertidaksamaan. Nah, bagaimana konsep pertidaksamaan dilakukan dengan cara yang salah? Contohnya ini. Nah, biasanya kalau dalam sebuah mobil itu ada catatan berat atau beban yang diterima mobil itu maksimal berapa kilo. Nah, kalau kalian lihat gambar ini sebuah truk yang hampir, ambruk gitu ya, atau terguling ya, dan hampir menimpa mobil lain ya, karena dia kelebihan muatan ya. Nah, si sopir ini tidak menggunakan konsep pertidaksamaan dengan hikmat dan bijaksana. Jadi sudah tahu, bebannya terlalu berat tapi tetap nekat. Akhirnya apa? Membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu korupsi, ya kita kadang, tahu ya ada kejadian korupsi bagaimana orang itu memanipulasi data. Misalkan datanya harusnya sekian dikurangi ya, atau ditambahi ya, supaya menerima keuntungan yang lebih. Nah, ini sesuatu hal yang sangat merugikan orang lain, bahkan merugikan orang banyak ya. Nah, ini sebagai anak Tuhan, kita wajib menggunakan pertidaksamaan secara bijak dan benar ya, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Oke, ini tentang manfaat dan bagaimana menggunakan pertidaksamaan secara benar ya. Mungkin ini salah satu atau beberapa contoh saja yang Pak Diego bisa berikan, namun sebenarnya banyak sekali, mungkin kalian juga bisa, eee, searching sendiri atau mencari sendiri, tentang manfaat pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu dibagi menjadi beberapa, kita sudah belajar tentang mutlak, tentang, kuadrat ya, tentang membuat garis bilangan. Nah, ke depan ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Nah, pecahan atau rasional. Nah, bentuk pertidaksamaan pecahan, ya, bentuk pertidaksamaan pecahan tentunya bentuknya A per B ya. Kalau di sini Pak Diego tuliskan adalah Fx per Gx, ya. Bisa lebih dari sama dengan, atau lebih dari saja, atau kurang dari sama dengan yang nomor 3, atau kurang dari saja. Nah, ini contohnya. Nah, di mana fungsi Fx dan Gx itu merupakan fungsi kubik. Kubik itu bisa pangkat 3, atau fungsi kuadrat atau linier. Nah, bahkan bisa juga pangkat, polinomial yang sudah kita pelajari, di materi sebelumnya ya.
Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Cara menyelesaikannya adalah kita menentukan akar-akarnya dulu atau pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya dengan cara memfaktorkan ya, kalau dia pertidaksamaan kuadrat. Kalau linear ya tinggal kita cari. Lalu menetapkan akar-akar tersebut ya sama ya, konsepnya kita buat garis bilangan, lalu kita menetapkan akar-akar tersebut pada garis bilangan. Lalu menentukan nilai fungsi tersebut atau nilai pertidaksamaan tersebut, mana yang nilainya positif, mana yang negatif ya, atau mana yang nol. Tentunya kalau nol di titik pembuat nolnya ya. Lalu kita menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Itu adalah langkah menyelesaikan pertidaksamaan. Kalau yang ini pertidaksamaan pecahan ya. Nah, ada syaratnya anak-anak pada pertidaksamaan pecahan yaitu Gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau Gx itu 0 nilainya, maka pertidaksamaan ini atau Fx per Gx itu nilainya adalah tidak terdefinisi. Maka syarat yang perlu kita garis bawahi adalah Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini bentuk-bentuk pertidaksamaannya kalau Pak Diego tuliskan ya. Ada AX plus B per PX plus P atau bentuk pecahan dalam kuadrat ya. Nah, di sini kan ada syaratnya PX plus Q tidak boleh sama dengan 0. Ini juga sama, PX kuadrat plus QX plus R juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita akan lebih dalam lagi ke contoh soal ya. Oke anak-anak, kita masuk di pertidaksamaan rasional di mana di sini ada variabel yang berpangkat 3 atau polinomial ya istilahnya yang pangkatnya lebih dari 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, langkahnya dari pertidaksamaan nomor 1A ini x kuadrat min x min 20 per x pangkat 3 plus x kuadrat min 12x lebih besar dari 0. Maka langkahnya adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Dua buah bilangan dikalikan min 20 jumlahkan min 1. Berarti x min 5 kalikan x plus 4 per yang bawah sama-sama punya nilai x. X-nya kita keluarkan tinggal x kuadrat plus x min 12. Lebih besar dari 0. Lalu yang atas kita biarkan ya. Karena tadi sudah difaktorkan. Kita tulis ulang per X, yang ini juga kita faktorkan jadinya X. Berapa? Kalau dikalikan min 12, dijumlahkan 1, berarti X plus 4, X min 3, lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya adalah kita cari pembuat nolnya. Oke. Pak Diego geser ke bawah. Nah, pembuat nolnya gimana? Pembuat nolnya untuk pembilangnya adalah yang X min 5, berarti X min 5 dikalikan X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya ketemu 5 atau X-nya ketemu min 4. Untuk penyebut, nah penyebut X dikalikan X plus 4 dikalikan X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya ketemu 0 atau X-nya sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 3. Oke, Pak Diego kembali ke atas. Nah tadi Pak, apakah boleh X plus 4 per X plus 4 ini kita sederhanakan? Jawabannya adalah tidak boleh, karena akan merubah pertidaksamaan tersebut. Ya. Jadi kita biarkan aja. Nah, namun ketika ada nilai X yang sama, pembuat nol yang sama, maka kita melakukan syaratnya untuk penyebut atau kita memenuhi syaratnya untuk penyebut, yaitu penyebutnya supaya tidak nol, X-nya tidak boleh sama dengan min 4. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, nanti Pak Diego akan beri contoh juga kalau ini ada tanda sama dengannya bagaimana ya. Oke.
Nah, kebetulan di contoh ini tidak ada tanda sama dengannya, jadi otomatis nanti tidak akan sama dengan min 4. Nah, kita buat garis bilangan. Garis bilangannya berarti dari min 4, lalu 0, lalu 3. Nah, berikutnya adalah 5. Oke, min 4, 0, 3, dan juga 5. Nah, anak-anak, uji titiknya cukup sekali, ya, uji titiknya cukup sekali saja. Misalkan kita ambil X yang di antara, Pak Diko tulis dulu, kita ambil X yang mana dulu ya. Oke. Kita ambil misalkan X-nya itu di antara min 4 sampai 0. Berarti Pak Diko ambil X-nya min 1. Berarti kalau Pak Diko substitusi, di min 1 min 5 dikalikan min 1 plus 4, substitusinya kedua-duanya ya, ke pembilang dan penyebut, atau ke pertidaksamaannya, berarti min 1 kalikan min 1 plus 4 kalikan min 1 min 3. Hasilnya adalah min 6 dikalikan 3 ya, per min 1 dikalikan 3 dikalikan min 4. Hasilnya adalah min 18 per 12 ya. Nah, min berarti negatif. Nah, di sini negatif. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya. Nah, kalau ada yang sama, ini kan pangkatnya satu semua. X min 5 pangkat 1, X plus 4 pangkat 1, X pangkat 1. Kalau ganjil, tapi jika ada yang sama ya, ini Pak Diko untuk tandanya Pak Diko kasih warna merah saja. Nah, karena ada tanda yang sama, maka ketika lompat min 4 ini karena ada di penyebut dan pembilang, maka dia juga tandanya sama. Tapi ketika lompat ke 0, kita lihat 0 itu dapatnya dari X, X pangkatnya 1, maka dia jadi positif. Lompat ke 3 dapatnya dari X min 3, pangkatnya juga 1 atau ganjil, maka dia jadi negatif. Jadi kalau pangkat ganjil, tandanya berubah, kalau pangkat genap, tandanya tetap. Tapi kalau ada yang sama, tandanya juga tetap. Lompat ke 5, maka 5 pangkatnya juga ganjil, maka dia jadi positif. Nah, yang diambil yang mana? Yang lebih besar dari 0, maka yang positif yang kita ambil. Nah, seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya, HP-nya, kalau Pak Diko tulis, berarti X sedemikian hingga X itu di antara 0 sampai 3, atau X lebih besar dari 5, X anggota bilangan real. Oke, semoga kalian paham untuk contoh yang nomor 1A. Oke, sekarang yang nomor 1B. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana? Sama ya langkahnya, kita faktorkan dulu. Kita jabarkan X min 2. Yang ini kalau kita jabarkan masih ingat A kuadrat min B kuadrat, jadinya apa? A plus B dikalikan A min B. Berarti di sini A plus 1 dikalikan, di sini karena X. Nah, di sini karena X, maka dia X plus 1 dikalikan X min 1 ya. Oke, kita masuk di contoh 1B. X min 3 dikalikan X kuadrat min 1 per X pangkat 3 min 9X. Lebih besar sama dengan 0. Maka langkahnya adalah kita jabarkan dulu. X min 3, masih ingat A kuadrat min B kuadrat jadinya apa? A plus B dikalikan A min B. Berarti kalau X kuadrat min 1, 1 itu juga 1 kuadrat, jadinya X plus 1 dikalikan X min 1. Dibagi yang bawah karena sama-sama punya nilai X, maka X-nya kalau kita keluarkan jadinya X kuadrat min 9. Lebih besar sama dengan 0. Maka yang atas kita tulis lagi X min 3, X plus 1, X min 1 per, nah yang bawah kita faktorkan.
Sama ya, berarti X min 3 atau X plus 3 dulu boleh, X min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita buat apa? Loh ini sama-sama X min 3. Nah, seperti Pak Digo katakan tadi, nggak apa-apa. Tidak usah disederhanakan. Langkah selanjutnya adalah kita cari pembuat nol, baik pembilang sama penyebut. Pembuat nol yang pembilang, berarti kita misalkan dulu sama dengan 0, X min 3, X plus 1, X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya ketemu 3, X-nya ketemu min 1, atau X-nya ketemu 1. Penyebut, nah, untuk penyebut berarti Pak Digo arahkan ke bawah dulu ya. Oke, untuk penyebut berarti X dikalikan X plus 3 dikalikan X min 3. Nah, sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, atau X sama dengan min 3, atau X-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu, untuk apa? Untuk pembuat nolnya kita buat, Pak Digo taruh di sampingnya, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya berarti yang dari terkecil min 3, lalu min 1, ya, ada min 1, lalu 0, oke. Pak Digo mungkin bikinnya agak panjang aja ya garis bilangannya, karena pembuat nolnya ada banyak di situ. Nah, dari sini ya, dari min 3, min 1, 0, terus 1, panjang lagi, 3. Nah, anak-anak lihat pertidaksamanya ada tanda sama dengannya, lebih besar sama dengan. Maka harusnya ada titik yang penuh, ya. Nah, titik yang penuh yang mana? Nah, yang pembilang. Nah, tapi karena pembilang ada yang sama dengan penyebut, yaitu X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 ini titiknya tidak penuh. Jadi ngikuti yang penyebut. Penyebut kan nggak boleh penuh titiknya. Atau tidak ikut, istilahnya seperti itu. Berarti yang penuh hanya min 1 dan juga 1. Nah, jadi 3, 0 sama min 3 ini karena penyebut, maka mereka titiknya tidak penuh, walaupun ada di pembilang untuk 3 ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah uji titik. Nah, ini uji titiknya juga cuma sekali saja ya. Maka uji titiknya adalah kita ambil yang pertama, misalkan yang paling mudah X itu di antara 1 sampai 3 ya. Kita ambil X sama dengan 2 misalkan. Maka kalau kita substitusikan 2 min 3, 2 plus 1, 2 min 1, per 2 kalikan 2 plus 3, 2 min 3. Hasilnya adalah min 1 dikalikan 3 kalikan 2, per 2 kali 5 kalikan min 1. Berarti min 6 per min 10, atau 6 per 10 positif. Berarti di sini positif. Nah, karena ada di pembilang juga, ya, pembilang dan penyebut ada 2, ya, maka di sini tandanya juga positif. Nah, yang lain gimana? Karena pangkatnya ganjil semua, ya. Kalau Pak Digo kasih tanda merah di pangkatnya, di pertidaksamaannya, ya, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 ini juga pangkat 1, ya. Nah, berarti kalau kita tulis tandanya pasti selang-seling, ya. Karena kita sudah dapat yang plus-plus tadi ya, yang dari 3. Maka untuk lompat ke 1, dapatnya dari min 1 pangkatnya ganjil min. Lompat ke 0 pangkatnya juga ganjil, yaitu 1, berarti jadi plus. Lompat ke min 1, dapatnya dari X plus 1, pangkatnya juga ganjil, yaitu 1, maka dia jadi min. Lompat ke min 3, dapatnya dari X plus 3, maka dia jadi plus. Maka yang lebih besar dari 0 yang mana? Wah, ada banyak ya. Ada ini. Oke, di antara min 1 sampai 0, di antara 1 sampai 3 dan lebih besar dari 3, berarti bisa dituliskan seperti ini. Oke, nah kita sudah dapat daerahnya, daerah penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya kalau Pak Digo tulis, HP-nya adalah X sedemikian hingga X kurang dari
min 3, lalu atau min 1 kurang dari X kurang dari 0, ya. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0, atau X lebih besar sama dengan 1, tapi syaratnya di sini kan 3 tidak ikut. Maka dikasih keterangan X tidak boleh sama dengan 3. Nah, X anggota bilangan real. Oke. Semoga kalian paham untuk contoh yang 1B ini. Oke, sekarang kita masuk di contoh yang 1C. Nah, 1C ini gimana? Langkahnya sama. Kita jabarkan dulu yang bagian bawah ya. Berarti 3 per X dikalikan berapa? Hasilnya adalah 2 dijumlahkan min 3. Berarti X min 1, X min 2. Kurang dari sama dengan 5 per dikalikan 3 dijumlahkan min 4, berarti X min 1 juga dikalikan X min 3 ya. Lalu langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita pindah ruas ke salah satu. Jadi salah satu ruas kita buat 0. Nah, misalkan kita pindah ke 3 per X min 1 sama kalikan X min 2 ya. Berarti di sini min 5 per X min 1, X min 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah ketemu seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebut. Penyebutnya kira-kira berapa? Penyebutnya adalah X min 1, X min 2, sama X min 3. Jadi bukan X min 1 kuadrat, karena sudah sama-sama punya X min 1 ya. Cukup X min 1 saja. Nah, berarti supaya penyebut ini X min 1 kali X min 2, supaya dikalikan X min 3, berarti yang atas juga kita kalikan X min 3. Yang ini juga sama, berarti 5 dikalikan X min 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke, ini Pak Digo perbaiki dulu angka 2-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan bagian atas, berarti 3X min 9 min 5X plus 10. Per yang penyebutnya tetap kita tulis ulang. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Pak Digo mau lanjutkan di bawahnya. Nah, kalau seperti ini kita dapatkan apa? 3X dikurangi 5X berarti min 2X. Min 9 plus 10 berarti plus 1 per ini ya. X min 1, X min 2, X min 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat bentuknya seperti ini, maka kita buat yang namanya garis bilangan. Oke, garis bilangannya gimana? Kita buat dulu pembuat nolnya ya. Belum ke garis bilangan, buat pembuat nol. Yang pembilang, nah pembilang, maka pembuat nolnya gimana? Min 2X plus 1 sama dengan 0, min 2X sama dengan min 1, X-nya ketemu setengah. Yang penyebutnya berarti X min 1, X min 2, X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1, atau X sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Nah, kalau sudah buat membuat nolnya, maka buatlah garis bilangan. Oke, kita dapat garis bilangannya. Garis bilangannya apa? Nah, berarti dari yang terkecil, berarti setengah, lalu ada 1, lalu ada 2, lalu 3. Dari yang terkecil ke terbesar. Nah, titik yang penuh yang mana? Yang pembilang setengah. Oke. Lalu uji titik. Nah, ini tadi kalau Pak Digo kasih kurung, X min 2X plus 1 ini pangkatnya juga 1 ya. Semua pangkatnya 1. Nah, berarti nanti selang-seling. Kita uji titik dulu.
Misalkan kita ambil yang paling gampang ya, angkanya X yang kurang dari setengah. Misalkan kita ambil X sama dengan 0, maka kalau kita substitusi ya, jadinya min 2 kali 0 plus 1 per 0 min 1, 0 min 2, 0 min 3. Maka hasilnya adalah 1 per min 1 kali min 2 kali min 3. Berarti min 6. Maka hasilnya negatif. Berarti di sini akan selalu negatif. Lompat setengah pangkatnya ganjil maka positif. Tadi selang-seling ya berarti negatif. Lompat ke 2 pangkatnya 2, X min 2, X min 2 pangkatnya ganjil, yaitu 1 berarti dia positif. Lompat ke X min 3, 3 ini kan dapatnya dari X min 3, pangkatnya juga ganjil maka dia negatif. Nah, kalau sudah seperti ini HP yang diminta adalah yang kurang dari 0. Oke, maka HP-nya kalau Pak Dego tulis di bagian bawah, himpunan penyelesaiannya adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti kurang dari setengah, lalu di antara 1 sama 2, lalu lebih dari 3. Oke, maka HP-nya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan setengah, atau X di antara 1 sama 2, atau X lebih besar dari 3, X anggota bilangan real. Semoga kalian paham untuk contoh yang 1C ini, dan semoga kalian juga paham dari semua contoh ini ya, yang Bapak sudah kasihkan ke kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.